Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Salimardin di pembelajaran matematika. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar. Jadi setelah akar-akarnya kita ketahui, kita bisa jumlahkan dan kita kalikan akar-akarnya. Nah, persamaan kuadrat ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat ditentukan akarnya dengan menggunakan rumus ABC. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang rumus ABC. Jadi x1 itu adalah minus b plus akar b pangkat 2 kurang 4ac per 2a. Jadi x1 nya yang kita pakai adalah jumlah, kita tambah, kemudian x2 ini minus b kurang ya. Jadi untuk mencari x1 kita pakai tambah, untuk mencari x2 kita pakai kurang. Maka dapat diperoleh ya, kalau kita tambah ini x1 kemudian kita tambah dengan x2 maka sama dengan minus b per a ya, ditinggal minus b per a. Kemudian kalau kita kali x1 kita kalikan dengan x2 maka sama dengan c per a. Jadi inilah rumus yang anakku, silakan diingat. x1 ditambah x2 sama dengan minus b per a. Kemudian x1 dikali x2 sama dengan c per a. Jadi yang mana ini jumlah, inilah jumlah akar, kemudian inilah hasil kali akar. Jadi akar-akarnya ini dijumlah sama dengan minus b per a. Kemudian x1 kali x2 ini hasil kali akar sama dengan c per a. Jadi ingat rumus ini ya. Baik, kita lanjut. Contoh, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. A. X pangkat 2 ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. X B. X pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4 sama dengan 0. C. X pangkat 2 ditambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Sekarang kita akan menjawab bagian A. X pangkat 2 tambah 5x tambah 6 sama dengan 0, berarti A nya sama dengan 1, B nya 5, C 6. Kemudian rumusnya tadi x1 tambah x2 sama dengan minus b per a, kemudian x1 kali x2 adalah c per a. Makanya b itu ini 5, berarti x1 tambah x2 itu minus b. B itu adalah 5, a nya 1, berarti hasilnya adalah minus 5 per 1 atau sama dengan minus 5. Kemudian di sini x1 kali x2 sama dengan c per a. C nya adalah 6, kemudian a nya adalah 1, berarti 6 per 1. 6 per 1 itu sama dengan 6. Itulah jawaban dari bagian A. Sekarang kita lanjut di bagian B. X pangkat 2 dikurang 4x tambah 4 sama dengan 0, berarti a nya 1, b nya minus 4, c nya 4. Sekarang kita tulis rumusnya, kemudian ini yang kita ganti, b nya adalah minus 4. Tapi ingat, ini ada memang minusnya, ini ada minusnya, jadi kita tulis seperti ini, minus minus ya. Ini minus memang rumusnya, ini minus nilai b, berarti minus kali minus itu positif, jadi hasilnya adalah positif. Kalau ini tidak ini agak mudah karena tidak ada minusnya, jadi c per a ambil saja c 4, kemudian 1, berarti hasilnya 4 per 1 sama dengan 4. Oke, itulah bagian B. Sekarang bagian C. X pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0, berarti a nya 1, b nya 2, c nya minus 3. Sekarang kita tulis rumusnya, minus b per a, kemudian c per a, berarti b nya 2, ini kita ganti, berarti minus 2 per 1 atau minus 2. C per a berarti c nya minus 3, a nya 1, berarti minus 3 per 1 sama dengan minus 3 ya. Itu untuk
jumlah dan hasil kali akar. Oke, sekarang kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dapat disusun atau dibentuk jika kita mengetahui akar-akarnya dengan cara sebagai berikut. Misalkan, akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X1 dan X2, maka rumusnya kita dapatkan, yaitu X pangkat 2 dikurang, jadi ini selalu dikurang, X1 nya dan X2 nya kita tambah dulu, kemudian X baru tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi anak-anakku, silakan ini diingat ya, ini rumus ketika kita akan menyusun persamaan kuadrat ketika akar-akarnya kita ketahui. Oke, sekarang kita akan lanjut di contoh. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 4, minus 4 dan minus 5, 2 dan minus 7. Jadi kita akan menentukan kira-kira persamaan kuadratnya kalau akar-akarnya, misalnya pertama bagian A, akar-akarnya 3 dan 4, kira-kira persamaan kuadratnya apa? Nah, sekarang kita tulis. Jadi ingat, ini kurang di sini, jangan sampai pakai tambah di situ, baru kita jumlahkan dulu, baru kita kalikan. Sekarang coba perhatikan, jadi 3 dan 4 kita ganti ini jadi X1 dan X2. Jadi ini maksud X1 dan X2. Jadi X1 nya kita ganti dengan 3, X2 nya kita ganti 4. Ini 3, ini 4. Jadi yang tetap kita tulis adalah X pangkat 2 dengan X. Sekarang kita dapatkan 3 tambah 4 itu sama dengan 7, kemudian 3 kali 4 itu sama dengan 12, sehingga diperoleh seperti ini, X pangkat 2 kurang 7X tambah 12 sama dengan 2. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 4 adalah X pangkat 2 dikurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Baik, kita lanjut di bagian B. Akar-akarnya minus 4 dan minus 5. Oke, kita tuliskan rumusnya seperti itu. Kemudian nanti X1 dan X2 nya kita ganti, ini minus 4, ini minus 5, ini minus 4 dan ini minus 5. Oke, kita tulis. Iya, jadi ini sudah ada, ini tetap tambah. Nah, sekarang ini hasilnya berapa? Minus 4 ditambah minus 5. Ayo, berapa? Ya betul, hasilnya adalah minus 9. Kemudian minus 4 dikali minus 5 berapa? Ya, positif 20. Ya betul. Sekarang kita tulis X pangkat 2 dikurang, ini minus 9 hasilnya tadi di atas, kemudian ditambah minus 4 kali minus 5 tadi adalah positif 20. Nah, sekarang coba perhatikan yang di sini, ini minus, ada minus, maka kita akan perkalikan, hasilnya minus kali minus adalah positif. Baik, jadi hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya minus 4 dan minus 5 adalah X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke contoh soal terakhir, 2 dan minus 7. Seperti yang tadi kita tulis rumusnya, kemudian X1 kita ganti dengan 2, X2 kita ganti minus 7, sehingga diperoleh 2 ditambah minus 7, kemudian ini 2 kali minus 7. Sekarang kita tambah, 2 tambah minus 7 berapa? Ya, minus 5. Kemudian 2 kali minus 7, ya minus 14. Sekarang kita akan tulis X pangkat 2 dikurang minus 5 X ditambah minus 14. Nah, sekarang
Apa yang terjadi? Ini ada dua tanda yang sama, berarti kita kalikan, berarti minus kali minus itu positif, jadi ini berubah menjadi positif. Nah, ini ketemu tanda dua, positif dan negatif, maka hasilnya adalah negatif, sehingga diperoleh x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 14 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan minus 7 adalah x pangkat 2 tambah 5x kurang 14 sama dengan 0. Ya, jadi anak-anakku, itulah pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan aku bisa paham. Silakan tonton video ini jika kurang dipahami oleh kalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.